Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kita lanjutkan proses pembelajaran KMB 1, kajian penyakit tropis. Pada saat ini kita akan bahas yaitu yang ketiga, malaria. Penyakit malaria adalah infeksi parasit pada sel darah merah yang disebabkan oleh suatu protozoa spesies Plasmodium yang ditularkan kepada manusia melalui air liur. Malaria tropika disebabkan juga oleh malaria falciparum, yaitu jenis malaria yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Penyebabnya atau etiologi, Plasmodium falciparum adalah memberikan banyak komplikasi dan mempunyai perlangsungan yang cukup ganas, mudah resisten dengan pengobatan, dan menyebabkan malaria tropika atau falciparum, demam tiap 24 jam. Kemudian Plasmodium vivax disebabkan oleh malaria tertiana atau vivax. Kemudian Plasmodium ovale dijumpai pada daerah Afrika dan Pasifik Barat. Indonesia dijumpai di Nusa Tenggara dan Irian atau Papua, kemudian menyebabkan malaria ovale. Kemudian Plasmodium malariae itu menyebabkan malaria quartana atau malariae. Siklus hidup malaria falciparum, kita lihat nyamuk akan menggigit masuk dalam pembuluh darah, kemudian sporozoid akan masuk, akan berkembang di hati, kemudian ini yang bisa menyebabkan pembengkakan hati, kemudian bisa menyebabkan proses infeksi dari protozoa tadi dalam tubuh manusia. Kemudian masa inkubasi malaria tergantung pada daya tahan tubuh spesies Plasmodiumnya. Plasmodium vivax itu 14-17 hari, Plasmodium ovale 11-16 hari, kemudian Plasmodium malariae 12-14 hari, dan Plasmodium falciparum 10-12 hari. Kemudian malaria tropika atau Plasmodium falciparum masa inkubasi 10-12 hari. Malaria tropika menyerang semua bentuk eritrosit. Kemudian merupakan satu-satunya spesies yang memiliki dua kromatin inti yaitu double kromatin. Plasmodium ini berupa ring atau cincin kecil yang berdiameter sepertiga diameter eritrosit normal. Malaria tropika merupakan bentuk yang paling berat, ditandai dengan panas yang irreguler, anemia, splenomegali, parasitemia yang banyak dan sering terjadi komplikasi. Jadi yang diserang adalah eritrosit atau sel darah merah. Kemudian karakteristik nyamuk Anopheles adalah sebagai berikut. Hidup daerah tropik dan subtropik di dataran rendah, menggigit antara waktu senja atau malam hari dan subuh hari. Jarak terbangnya 2-3 km. Pada saat menggigit, bagian belakangnya mengarah ke atas dengan sudut 48 derajat. Dari hidupnya memerlukan waktu kurang lebih 1 minggu. Lebih senang di daerah rawa, ada yang air tawar, air payau, dan genangan air pada cabang-cabang pohon. Kemudian manifestasi klinis secara umum demam periodik yang berkaitan dengan saat pecahnya skizon matang atau sporulasi. Kemudian splenomegali, pembesaran splen atau limpa. Kemudian anemia atau penurunan Hb karena yang serang adalah sel darah merah. Kemudian ekterik atau kuning karena proses infeksinya di
hati. Kemudian gejala umum atau gejala klasik yang terjadi adalah trias malaria proksim secara berurutan. Pertama, periode dingin berlangsung 15 menit sampai 1 jam diikuti dengan meningkatnya temperatur. Kemudian periode panas, periode ini lebih lama dari fase dingin dapat sampai 2 jam atau lebih diikuti dengan keadaan berkeringat. Kemudian periode berkeringat mulai dari temporal. Diikuti seluruh tubuh sampai basah, temperatur turun, penderita merasa capek dan sering tertidur. Yaitu ini yang disebut trias malaria. Dingin, panas, dan berkeringat. Kemudian komplikasi menurut Gandausa, beberapa komplikasi yang dapat terjadi pada penyakit malaria adalah malaria otak, anemia berat, dan edema paru, dan hipoglikemi. Kemudian kajian penyakit tropis yang keempat atau yang terakhir adalah filariasis. Filariasis adalah kaki gajah. Filariasis adalah penyakit menular, penyakit kaki gajah yang disebabkan oleh cacing filaria yang ditularkan berbagai jenis nyamuk, culek, anopheles, atau mansonia. Penyakit ini bersifat menaun, kronis, dan bila tidak mendapatkan pengobatan, dapat menimbulkan cacat menetap, berupa pembesaran kaki, lengan, dan alat kelamin bagi baik perempuan maupun laki-laki. Penyebabnya atau etiologi, filariasis disebabkan oleh cacing filarial yang menyerupai benang yang hidup di dalam tubuh manusia. Cacing ini dapat bertahan hidup selama 4-6 tahun dalam kelenjar getah bening, bagian tubuh yang melindungi kita dari penyakit. Cacing ini berkembang biak di dalam tubuh dan menghasilkan jutaan anak cacing yang beredar dalam darah. Filariasis disebabkan oleh 3 jenis cacing filarial, yaitu Fucheraria, Branchiofli, dan Brugia, Malayi, dan Brugi tintori. Habitat cacing filaria. Cacing filaria di kelenjar dan saluran getah bening sehingga menyebabkan kerusakan pada sistem limfatik yang dapat menimbulkan gejala akut berupa peradangan kelenjar dan saluran getah bening, adenolimfangitis, terutama daerah pangkal paha dan ketiak. Tetapi dapat juga di tempat lain. Jadi kita ketahui bahwa kelenjar bening itu banyak ada di sekitar aksila dan di inguinal atau di lipat paha. Sehingga kelenjar getah bening ini atau kelenjar limfa ini tempat yang sangat disukai oleh cacing filaria untuk hidup. Kemudian ini distribusi penyebaran penyakit malaria di tahun 2000 ini tercatat 1.553 desa di 647 puskes yang tersebar di 231 kabupaten di 26 provinsi dengan lokasi yang endemis. Ini masih cukup banyak pada pasien-pasien yang mengalami filariasis. Gejala klinis filariasis akut, demam berulang selama 3-5 hari, pembengkakan kelenjar getah bening tanpa atau ada luka di daerah lipatan paha, ketiak atau limfadenitis yang tampak kemerahan, panas, dan sakit. Radang saluran kelenjar getah bening yang terasa panas dan sakit dan melanjar dari pangkal kaki dan pangkal lengan ke arah ujung atau retrograde limfangitis. Jadi kelenjar limfa atau kelenjar getah bening ini yang menjadi sasaran filariasis, sehingga proses peradangannya ada di sekitar ketiak dan sekitar lipatan paha atau inguinal. Kemudian gejala filariasis lainnya di filarial abses, pembesaran getah tungkai lengan, buah dada, buah zakar yang terlihat agak kemerahan dan terasa panas, early lymphedema. Gejala klinis yang kronis berupa pembesaran yang menetap, elephantiasis pada tungkai, lengan, buah dada, buah zakar, dan elephantiasis kroati. Jadi karena pembesaran inilah yang disebutkan menyebabkan kalau gejalanya sangat kronis, pembesaran yang menetap ini sehingga sangat besar sehingga disebut sebagai
kaki yang membesar, bagian yang membesar ini maka sering disebut sebagai kaki gajah. Cara pencegahan: menutup ventilasi rumah dengan kasa nyamuk atau kawat nyamuk, menggunakan obat nyamuk semprot, obat nyamuk bakar, mengoles kulit dengan obat anti nyamuk, menggunakan kelambu bila sewaktu akan tidur. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan penyakit tropis. Dari awal kita sudah menjelaskan berkaitan dengan tipoid, demam tipoid, kemudian DHF, kemudian yang ketiga adalah malaria, dan keempat adalah filariasis. Perlu kita ketahui bahwa proses ini kajian penyakit tropis merupakan bagian yang sangat memerlukan perhatian bagi seluruh masyarakat, baik masyarakat itu sendiri maupun tenaga kesehatan. Karena kita ketahui yang sangat banyak seperti, dan penyakit ini juga sangat mematikan seperti DBD maupun malaria, yang sering kita lihat bahwa gejala yang ditimbulkan, efek yang ditimbulkan itu harus menjadi perhatian. Tetapi juga sangat menjadi hal yang penting adalah bagaimana penyakit ini dapat dicegah. Itu dengan cara memberikan pengetahuan yang baik, pengetahuan yang luas kepada masyarakat, supaya tetap menjaga lingkungan, karena semua penyakit-penyakit itu berdasarkan dari ketidakbersihan masalah lingkungan, sehingga nyamuk ataupun vektor yang lain itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit tersebut. Sehingga mudah-mudahan dengan pengetahuan masyarakat, pengetahuan tenaga kesehatan dari proses promotif, preventif, kuratif itu dapat berkesinambungan, sehingga penyakit seandainya belum kena DBD, tidak terkena DBD, bagaimana perawat dapat melakukan proses asuhan perawatan yang dengan baik. Kalau pasien dengan DHF contohnya, dengan trombosit yang turun, ada proses perdarahan, cairan yang menurun, sehingga perawat akan sangat konsen terhadap kebutuhan cairan pasien. Jangan sampai pasien jatuh ke DSS atau dengan shock syndrome, sehingga proses cairan menjadi hal yang sangat penting untuk pasien-pasien dengan DHF. Kemudian dengan pasien dengan tipoid, perlunya proses diet yang baik, artinya jangan dulu makan yang berserat seperti buah, sayuran, kemudian pengobatan yang baik dengan antibiotik, sehingga itu semua dapat, kemudian bed rest ya, sehingga pasien yang mengalami demam tipoid itu emang harus bed rest, jangan kemudian diet yang baik, kemudian antibiotik yang baik, itu dapat menyebabkan pasien tipoid akan dapat dengan sembuh dengan cepat. Kemudian juga karena penyebab dari demam tipoid salah satu adalah makan yang tidak higienis, makan minum tidak higienis, maka diharapkan kita memberikan promosi pendidikan kesehatan kepada masyarakat dan untuk kita semua, bahwa dengan kita tetap menjaga higienitas makan minum itu dapat meminimalkan atau dapat mencegah terjadinya penyakit demam tipoid. Itu yang dapat kami sampaikan untuk proses kajian penyakit tropis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.